Suara jangkrik bersahutan saat malam mulai turun di desa Karangsari. Desa kecil itu tampak seperti kebanyakan pedesaan lainnya di Jawa Tengah, tenang, ramah, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi bagi sebagian orang yang tinggal lama di sana, Karangsari menyimpan satu rahasia kelam, sumur tua yang berada di belakang rumah kosong milik almarhum Mbah Wiryo. Sumur itu telah ditutup dengan papan dan batu besar selama lebih dari 20 tahun. Warga desa percaya ada sesuatu yang tak boleh dibangunkan dari dasar sumur itu. Namun, rasa ingin tahu manusia seringkali lebih kuat daripada ketakutan. Malam itu, Arif, seorang mahasiswa jurusan arkeologi dari Yogyakarta, tiba di desa bersama temannya, Rina. Mereka datang dalam rangka tugas penelitian budaya lokal dan cerita rakyat. Rina memiliki garis keturunan dari Karangsari, ibunya dulu besar di sana sebelum pindah ke kota. Arif dan Rina menginap di rumah nenek Rina, Bu Lastri, seorang wanita tua yang masih sehat meski usianya telah melewati 70. Bu Lastri menyambut mereka hangat, namun ketika Rina menyebut ingin melihat sumur tua, raut wajah neneknya berubah pucat. Sumur itu sudah lama ditutup, Nak. Jangan coba-coba mendekatinya. Dulu, ada yang kerasukan setelah main di sana. Sampai sekarang dia masih dibawa ke orang pintar setiap minggu, kata Bu Lastri pelan, hampir seperti berbisik. Namun Arif, dengan rasa ingin tahunya sebagai peneliti muda, tak bisa menahan godaan. Kami hanya ingin melihat, Bu. Tidak akan mengganggu apapun. Malam harinya, saat bulan bersinar terang dan angin malam meniup dedaunan dengan lirih, Arif mengajak Rina berjalan ke belakang rumah kosong Mbah Wiryo. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela kayunya telah lapuk. Sumur tua itu berdiri sunyi di tengah pekarangan belakang. Papan penutupnya terlihat mulai lapuk, dan beberapa batu penahan sudah tergeser. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh tinggi. Ini dia, bisik Arif sambil menyinari sumur dengan senter kecil. Rina menggenggam lengan Arif. Kita cuma lihat sebentar, ya. Aku nggak enak sama Nelastri. Arif mengangguk. Tapi begitu dia menunduk lebih dekat ke papan penutup sumur, dia merasa udara di sekitarnya jadi lebih dingin. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Malam terasa membeku. Tiba-tiba terdengar suara, seperti sesuatu menggores batu dari dalam sumur. Kri, kri. Arif dan Rina saling pandang. Nafas mereka memburu. Arif, ayo balik, kata Rina dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak, papan penutup sumur bergoyang sedikit, seolah didorong dari dalam. Suara desahan berat terdengar, diiringi bisikan samar. Aku belum selesai. Arif mundur beberapa langkah, tapi senter yang dibawanya jatuh dan padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Lalu muncul bau busuk menyengat,
seperti daging yang membusuk bercampur lumpur. Rina berteriak. Suaranya menggetarkan keheningan malam. Mereka berlari secepat mungkin kembali ke rumah Bu Lastri. Tapi malam itu tidak sama lagi. Mereka membawa sesuatu pulang bersama mereka, sesuatu dari dasar sumur tua. Dan sejak malam itu, Arif mulai bermimpi aneh. Mimpi tentang seorang wanita berambut panjang yang berdiri di tepi sumur, wajahnya tertutup rambut, tangannya pucat menggenggam sesuatu yang basah dan berat. Sudah 3 malam berturut-turut Arif tak bisa tidur nyenyak. Mimpi yang sama terus berulang, wanita itu dengan rambut basah menutupi wajah, selalu berdiri di tepi sumur tua. Kadang dia melangkah mendekat, kadang hanya berdiri diam sambil berbisik kata-kata yang tak bisa dimengerti. Setiap kali Arif terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Namun yang paling mengganggunya adalah bau lumpur yang samar-samar tetap tercium, meski ia berada jauh dari sumur itu. Rina menyadari perubahan Arif. Lelaki itu menjadi pendiam, matanya tampak sayu, dan ia sering terlihat melamun lama memandangi pekarangan belakang rumah Bu Lastri. Suatu pagi, saat Rina sedang menjemur pakaian, ia menemukan seutas rambut panjang berwarna hitam pekat tersangkut di tiang bambu tempat jemuran. Rambut itu dingin saat disentuh, seolah baru basah dari air. Tapi tidak ada seorang pun di sekitar. Tak ada angin kencang, dan tak ada tamu lain yang berambut panjang. Rina mendekati Arif dan menceritakan apa yang ia temukan. Namun Arif hanya menatapnya datar, lalu berkata, dia hanya ingin didengar. "Siapa, Rif?" tanya Rina, panik. "Kamu ngomongin siapa?" Arif menoleh pelan. Matanya terlihat kosong. Dia di sumur. Dia bilang ada yang harus dikembalikan. Keesokan harinya, Bu Lastri memanggil Pak Karta, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Warga desa percaya Pak Karta bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Saat tiba, Pak Karta langsung meminta Arif duduk bersila di tengah ruangan sambil membakar dupa dan membaca doa-doa kuno. Setelah hampir 1 jam hening, Pak Karta tiba-tiba membuka mata dan berkata, "Ada yang bangkit." Ia belum selesai. Anak ini telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Waktu Mbah Wiryo masih hidup, sumur itu dijadikan tempat pembuangan, kata Pak Karta lirih. Bukan pembuangan biasa, tapi korban-korban pesugihan. Perempuan-perempuan muda yang hilang dari desa bertahun-tahun lalu, mereka dikorbankan. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan. Ia tampak syok, tapi tidak membantah. Pak Karta melanjutkan, salah satu dari mereka, yang terakhir, meninggal dalam dendam. Ia masih terikat di sana. Dan anak ini telah menarik perhatiannya. Rina menatap Arif dengan air mata. Lalu, bagaimana cara mengusirnya? Tak bisa diusir. Yang bisa dilakukan hanyalah mengembalikannya
ke tempat asalnya. Tapi dia menuntut satu hal. Pak Karta memejamkan mata sejenak lalu berkata pelan, dia ingin yang membuka pintu menemaninya. Malam itu, Arif menghilang. Rina menemukannya di pagi hari, berdiri di tepi sumur tua, diam dan kaku. Di tangannya tergenggam seikat rambut basah dan sebuah gelang perak karatan. Saat dipanggil, Arif tak menoleh. Tapi tiba-tiba, papan penutup sumur bergeser sendiri, dan tanpa perlawanan, Arif melompat ke dalam sumur. Teriakan Rina menggema di seluruh desa. Warga datang berbondong-bondong. Mereka berusaha mencari Arif, menurunkan tali dan senter ke dalam sumur, tapi yang mereka temukan hanya air keruh dan dalam, sangat dalam. Tak ada jejak tubuh, tak ada suara, tak ada gelembung. Pak Karta datang terakhir. Ia hanya menatap sumur itu dengan tatapan murung dan berkata, ia telah memilih untuk membayar utangnya. Seminggu kemudian, sumur tua itu kembali ditutup, kali ini dengan semen dan besi. Di atasnya, warga menaruh sesajen dan menanam pohon Kamboja. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Rina kembali ke kota, membawa trauma dan luka yang tak sembuh. Tapi tiap malam, kadang ia masih bermimpi tentang Arif. Dalam mimpinya, Arif duduk di tepi sumur dengan senyum tenang. Di belakangnya, perempuan berambut panjang berdiri diam, menggenggam tangan Arif erat-erat. Dan bisikan itu kembali, lirih namun jelas. Aku sudah selesai.